Ya, salam. Saya Richard Daniel. Kali ini akan mempresentasikan ide bisnis saya. Jadi ide bisnis saya adalah ngoper, yaitu jasa pengiriman barang di mana kami mengirim barang ke semua daerah di bawah 24 jam dengan harga yang terjangkau. Jadi seperti yang kita ketahui, untuk mengirim barang biasanya permasalahannya ada dua, yakni harga dan waktu. Harga di mana ongkos kirim barang semakin mahal, apalagi jika jaraknya jauh seperti luar pulau. Dan waktu di mana untuk mengirim barang ke jarak yang jauh dibutuhkan waktu yang semakin lama dan makin lama lagi, sehingga untuk pengiriman yang cepat seperti SIM-D dan instan memiliki batasan jarak, tidak bisa menjangkau semua daerah. Jadi ini datanya, yakni untuk mengirim barang dari Surabaya ke Jakarta itu membutuhkan rata-rata tercepat 2 hari dengan rata-rata termurah 31.000. Untuk pengiriman kota-kota luar pulau, antar pulau lainnya, bahkan bahkan banyak yang lebih mahal, bahkan ada yang mencapai 66.000 untuk Medan Makassar dan mencapai ratusan ribu untuk Banda Aceh dan Jayapura. Ini rata-ratanya. Dan jika menggunakan bisnis ngoper, bisnis bisnis ide bisnis yang saya usulkan ini, maka estimasi pengirimannya bisa jauh lebih cepat dan jauh lebih murah. Seperti di proyeksi yang berada di kanan. Untuk pengiriman Surabaya Jakarta bisa ditekan hingga 5 jam dan pengirimannya 18.000 per kilogramnya. Untuk pengiriman antar pulau lainnya juga lebih tertekan lagi, 9 jam 23.000 per kilonya untuk pengiriman Medan Makassar dan 14 jam 26.500 per kilonya untuk Banda Aceh dan Jayapura. Nah, solusinya adalah ide bisnis kami, yaitu jasa pengiriman barang di mana penumpang pesawat membawa barang kiriman. Keunggulannya, jasa pengiriman kami adalah yang tercepat di bawah 20 jam dan menjadi jasa pengiriman yang termurah dan flat untuk kategori SIM-D delivery. Dan memungkinkan traveler untuk mendapatkan uang tambahan saat berpergian. Cara kerjanya, yang pertama customer memesan jasa kita melewat aplikasi, lalu kurir akan mengambil barang dari pengirim, lalu barang akan dikirim ke bandara. Di bandara ada posnya. Nah, di pos itu nanti barang akan diperiksa, disortir, dan di packing. Kemudian barang akan disalurkan ke traveler yang ingin membawa barang itu untuk imbalan uang. Lalu traveler akan, setibanya di kota tujuan, traveler akan memberi barang tersebut ke pos di bandara tujuan dan lalu diambil kurir untuk dikirim lagi ke penerima. Untuk validasi pasarnya, kami melakukan wawancara dengan 85 responden, dan dari 85 responden mengatakan 69,5% bagasi pesawat mereka sering kurang dari berat maksimal. Dan dari 69,5% itu 94% kurang 1-5 kilo. Dan ketika ditanya apakah bersedia jika dititipkan barang dengan imbalan uang, 62,3% menjawab bersedia. Dan menurut interview kami dengan JNT, interview mandiri, mengatakan bahwa 80% barang yang dikirim oleh JNT tidak lebih dari 5 kilo. Hal ini selaras dengan ke kekosongan atau sisa bagasi penumpang tadi yang di mana 1-5 kilo. Nah, target pasar kami adalah customer, yaitu pengirim barang, yaitu customer yang mengirim barang kecil di bawah 5 kilo seperti buku alat tulis, perlengkapan pesta, kerajinan tangan, dan pakaian dan fashion. Untuk traveler pembawa barang, kami menargetkan pada traveler domestik yang berpergian dalam jangka waktu pendek 1-3 hari, yang biasanya bisnis trip dan pekerja kantoran atau fotografer. Untuk besaran pasarnya, TAM kami yaitu pasar CEP Indonesia tahun 2021, yaitu sebesar 6,6 miliar US dollar, dan SAM kami yaitu transaksi online dari pasar CEP Indonesia sebesar 5,27 miliar US dollar, dan SOM kami adalah pengirim transaksi online yang berada di 5 kota besar yaitu Jakarta, Surabaya, Bandung, Makassar, dan Medan, 4,3 miliar US dollar.
Sumber pendapatan kami ada tiga, yakni dari biaya packing, biaya yang kami dapat ketika kami mempacking barang kiriman dari pengirim, lalu biaya pengiriman, yakni kami mengambil 15% dari transaksi yang dilakukan, dan biaya asuransi untuk yang kami dapat ketika customer ingin menjaminkan barangnya agar barang tersebut aman sampai di penerima. Ini adalah perincian modal untuk usaha kami pada tahap awal. Total dana yang dibutuhkan 415.640.000. Dan ini adalah proyeksi keuangan kami pada tahap awal berdiri pada kuartal 1 dan kuartal 2. Dan kami mencapai BEP memproyeksikan pada bulan ke-10. Ini adalah taktik pemasaran kami. Kami menggunakan metode non-digital, promosi secara langsung melalui banner di tempat-tempat umum dan reklame. Dan kami juga berencana melakukan promosi di media sosial yang masif di Instagram, TikTok dengan memanfaatkan eh, influencer tentunya dan menggunakan ads dan postingan-postingan yang akan kami buat di akun kami. Lalu kami juga menggunakan metode promo dan referral, yakni kami akan memberi bonus kepada pengguna yang mengajak pengguna lain untuk menggunakan jasa kita. Sehingga pengguna akan menyebarkan jasa kita secara mulut ke mulut. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.